Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Next. Kelompok kami yaitu saya sendiri Diana Wadi selalu. Saya Mbak Safira. Jadi untuk pekannya sendiri adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Saat ini itu masih berlangsung dengan sangat cepat, terutama pada era digital, kecerdasan buatan dan transformasi industri. Iptek memiliki dua sisi, yaitu dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, namun juga dapat membawa risiko seperti dehumanisasi, ketimpangan sosial, pelanggaran privasi, hingga degradasi moral jika tidak diarahkan oleh nilai yang tepat. Berikut merupakan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila itu berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan iptek karena mengandung nilai-nilai fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan. Nilai-nilai ini memberikan batasan moral sehingga ilmu pengetahuan itu dan teknologi tidak disalahgunakan. Pancasila menjadi pemandu agar inovasi yang muncul tetap diarahkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Suhadi menjelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai paradigma ilmu yang memberikan 3 landasan pokok, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, di mana pada ontologis sendiri manusia sebagai makhluk berketuhanan dan bermartabat. Sedangkan di epistemologis, ilmu harus dikembangkan secara rasional dan bertanggung jawab, serta di aksiologis sendiri ilmu wajib diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Masuk ke fungsi Pancasila dalam pengembangan iptek. Untuk tarifin dalam kajian etika teknologi, Pancasila memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perkembangan teknologi, yaitu yang pertama landasan etis, yang kedua landasan filosofi, landasan normatif, dan landasan ideologis. Lalu implementasi Pancasila dalam dunia iptek. Implementasi Pancasila dapat terlihat dalam berbagai bidang seperti penerapan etika kecerdasan buatan atau AI yang melindungi privasi, pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan, serta riset bioteknologi. Menurut Prasetyo menjelaskan bahwa etika digital di Indonesia harus berpijak pada nilai kebangsaan. Pancasila sebagai dasar untuk memastikan penggunaan teknologi di dunia pendidikan berlangsung secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Dan kata lain, kemajuan digital harus tetap sejalan dengan budaya dan integritas bangsa. Jadi merupakan kasus yang kita ambil yaitu UI resmi atur penggunaan generatif AI dalam karya ilmiah. Di mana pada latar belakangnya sendiri, Universitas Indonesia itu menerbitkan surat edaran peraturan internal pada tahun 2025 yang mengatur penggunaan AI dalam aktivitas akademik. Poin utamanya sendiri yaitu mahasiswa wajib menyebutkan penggunaan AI dalam bagian pernyataan, metodologi, atau catatan kaki. Kemudian AI tidak boleh menggantikan kemampuan akademik sehingga karya tetap harus menunjukkan analisis dan pemikiran kritis asli. Kemudian pelanggaran dianggap pelanggaran akademik dengan sanksi mulai dari revisi, pembatalan nilai, hingga teguran sesuai kode etik UI. Kemudian dosen berhak memeriksa keaslian termasuk meminta log prompt atau penggunaan alat deteksi AI. Dasar hukum yang diambil untuk studi ini peraturan rektor nomor 16 tahun 2025 itu memiliki pada sejumlah peraturan yang tinggi, diantaranya Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, dan juga peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Yang keempat, Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Yang kelima, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 004 dan nomor UI 2015 tentang anggaran rumah tangga Universitas Indonesia. Peraturan Rektor UI nomor 4 tahun 2024 tentang kode etik dan kode perilaku UI. Dan terakhir peraturan Rektor UI nomor 5 tahun 2024 tentang pedoman penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode perilaku UI. Kemudian itu merupakan kesesuaian dengan Pancasila, di mana kebijakan UI itu selaras dengan nilai dasar Pancasila, yaitu yang pertama di sila 1 yaitu ketuhanan, di mana
jawab moral dalam karya akademik. Kemudian di istilah kedua yaitu kemanusiaan, AI harus digunakan untuk meningkatkan martabat manusia, bukan menggantikannya. Kemudian di istilah ketiga, persatuan, regulasi AI membantu menjaga iklim akademik yang sehat antar sivitas akademika. Kemudian di istilah keempat, kerakyatan, kebijakan dibuat melalui musyawarah akademik dan sosial kampus. Kemudian di istilah kelima, keadilan sosial, penggunaan AI harus memberikan akses adil bagi seluruh mahasiswa, bukan hanya yang punya keuntungan teknologi. Analisis SWOT jangka pendek yang pertama itu strength. Yang pertama itu UI memiliki dasar nilai yang kuat karena Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga kebijakan AI ini memiliki legitimasi moral dan hukum nasional. Yang kedua itu regulasi pendukung sudah ada di tingkat nasional seperti UU 12/2017, Perpres 87/2017 dan Permendikbud 22/2020, sehingga UI tidak memulai dari nol. Dan yang ketiga itu literasi akademik mengenai Pancasila sebagai paradigma iptek itu sudah luas, sehingga dosen dan kurikulum memiliki pijakan teoritis yang jelas. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, penerapan aturan masih bergantung pada kejujuran dan kedisiplinan mahasiswa, sehingga nilai ketuhanan dan kemanusiaan atau kejujuran dan moral akademik itu belum pasti merata. Kemudian tidak semua dosen itu memiliki literasi AI yang setara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan akademik. Untuk opportunity-nya itu UI dapat menyelenggarakan pelatihan etika AI berbasis Pancasila untuk mahasiswa dan dosen. Lalu kebijakan AI meningkatkan kesadaran akademik tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi sesuai nilai di kedua dan kelima. Kemudian untuk triknya sendiri, jika tidak ditegakkan konsisten, aturan AI itu bisa dianggap formalitas dan tidak membentuk karakter Pancasila dalam pemanfaatan teknologi. Tools pendeteksi AI sendiri itu belum 100% akurat, sehingga menimbulkan potensi sengketa nilai akademik. Untuk analisa SWOT jangka panjang, yang pertama itu di bagian strength. Itu yang pertama, Pancasila mendorong pengembangan AI yang manusiawi dan adil, sehingga UI dapat menjaga perkembangan iptek tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang kedua, UI berpotensi menjadi model etika AI berbasis nilai lokal Indonesia bagi kampus nasional lainnya. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, perkembangan AI ini sangat cepat, sehingga UI itu harus terus mengupdate aturan agar tidak tertinggal perkembangan teknologi. Kemudian potensi kesenjangan kemampuan literasi AI antar fakultas, dosen, dan mahasiswa itu perlu penguatan berkelanjutan. Lalu untuk opportunity-nya, UI dapat mengembangkan kurikulum AI berbasis nilai Pancasila sebagai ciri identitas pendidikan Indonesia dan menjadi rujukan nasional dalam tata kelola etika dan pemanfaatan AI di perguruan tinggi Indonesia. Kemudian untuk triknya sendiri, jika pengembangan AI ini tidak diarahkan dengan nilai Pancasila, ada resiko ketimpangan digital dan moral yang dapat mengganggu keadilan sosial, yaitu istilah kelima. Kemudian pengaruh budaya digital global itu dapat melemahkan identitas keilmuan nasional jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter. Masuk ke implementasi konkret. Implementasi yang pertama itu implementasi di kampus, tepatnya UI. Yang pertama itu aturan penggunaan AI wajib dicantumkan dalam tugas, bisa dalam bentuk kejujuran akademik. Lalu yang kedua itu AI tidak boleh menggantikan pemikiran manusia. Yang ketiga, pelanggaran diberi sanksi sesuai kode etik. Dan yang keempat itu dosen berhak mengecek jejak penggunaan AI. Kemudian untuk implementasi di kehidupan sehari-hari sendiri, yaitu tidak menyebar hoax atau ujaran kebencian, yaitu untuk menjaga moral dan kemanusiaan sesuai dengan sila 1 dan 2. Kemudian menggunakan AI untuk belajar bukan menyontek, yaitu untuk membentuk karakter bermartabat sesuai dengan sila kedua. Kemudian menggunakan teknologi untuk saling membantu, misalnya itu AI itu untuk disabilitas, dimana itu tuh untuk mendukung persatuan dan kepedulian sesuai dengan sila ketiga. Kemudian menggunakan AI sebagai alat refleksi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian memberikan akses teknologi yang adil bagi semua kalangan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pancasila masih relevan sebagai fondasi pengembangan iptek, termasuk dalam
pengaturan pemanfaatan AI di perguruan tinggi. Lalu kasus UI menunjukkan bahwa kampus di Indonesia mulai menata penggunaan AI secara etis bukan menolaknya. Lalu pendekatan UI sejalan dengan nilai ketuhanan, kejujuran, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. AI juga dapat meningkatkan mutu pendidikan asal digunakan secara bertanggung jawab sesuai nilai Pancasila. Kemudian untuk salahnya sendiri untuk pihak kampus yaitu membuat panduan akademik AI yang lebih rinci, berprodi atau bermata kuliah, kemudian menyelenggarakan pelatihan literasi AI etis bagi dosen dan mahasiswa secara berkala, kemudian menyiapkan sistem teknis seperti Turnitin plus AI checker, repository, log penggunaan AI. Kemudian untuk pihak komunitas sendiri yaitu menyusun regulasi nasional AI di pendidikan agar keseragaman standar terjaga. Kemudian mengembangkan kebijakan yang mengadukan Pancasila, etika ilmiah, dan aturan akademik modern. Kemudian untuk pihak mahasiswa sendiri menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan alat penggantikan proses berpikir. Kemudian menjaga kejujuran ilmiah sebagai praktik nyata sila pertama dan kedua. Berikut merupakan daftar pustaka dari PPT yang kami buat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.